Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor berjudul The Bug Head yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang sebuah kutukan yang berlangsung selama ratusan tahun. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah toko bir tua. Di suatu malam, seorang pemuda bernama Neil datang menemui pemilik toko untuk bertemu seorang wanita. Namun pemilik toko bernama John menolak, bahkan saat Neil memberikan ia uang. Akhirnya Neil pun pergi setelah penolakan John yang diberikan. Sedang John dengan rasa bersalah mulai membuat sebuah vlog. Dalam vlog tersebut, John menjelaskan bahwa terdapat sesosok makhluk yang mendiami ruang bawah tanah. Makhluk itu terikat dengan bangunan yang sekarang John tinggali, dan siapapun wali yang menggantikan John meminta untuk tidak membiarkan makhluk tersebut meninggalkan ruang bawah tanah. It's your sole task. She's tied to the property. You're the one thing that stands between her. This property comes with a special tenant. Out of the basement. Watching this, then I've failed. Sesaat setelah membuat vlog, John kembali ke ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan sosok yang dimaksud dan seketika lampu tiba-tiba padam. Tak lama John keluar dari ruangan bawah tanah dengan kondisi tubuh yang terbakar. But tonight, stop. Let her. Di tempat lain, seorang mahasiswi bernama Iris terancam drop out karena sering menunggak. Tak lama seorang menelpon dengan memberitahukan bahwa ayah Iris yang ternyata adalah John telah meninggal. Dengan meminjam uang kepada sahabatnya bernama Becky, Iris pun pulang meski ia terlihat enggan. Setelah memastikan bahwa John benar-benar tewas, Iris bertemu seorang pengacara yang ditugaskan mengurus hak waris properti milik John. Iris pun terkejut karena ia tidak mengetahui bahwa ayahnya memiliki toko bar. Kemudian Iris mulai hilang-hilang di dalam bar dan menemukan foto-foto jadul di sebuah lorong yang menuju ruang bawah tanah. Iris juga masuk ke dalam kamar John dan menemukan pakaian John yang sudah berada di koper. Sebelum Iris memutuskan untuk mengambil alih rumah tersebut, Iris ingin berkonsultasi dengan Becky. We have to finalize the details this afternoon. If I crash it tonight. Be irksome in the end. Di malam harinya, Iris menelpon Becky. Di sini diceritakan hubungan Becky dan ayahnya tidak baik-baik saja. Jangankan membantu Iris membayar kuliah, John bahkan tidak pernah berbicara dengan Iris semenjak perceraian kedua orang tuanya. Sedang Becky yang mengkhawatirkan keadaan Iris memutuskan untuk pergi menyusulnya. Can't stop picturing him. With you, I'm coming. No, don't worry. Don't do anything until I get there. His body. Don't think about. See you soon. Bye. Di malam harinya saat Iris tertidur, sebuah alarm tiba-tiba berbunyi. Tak lama Iris mendengar suara misterius dari ruang bawah tanah. Dan saat Iris mencoba mengeceknya, pintu ruang bawah tanah masih terkunci. Tiba-tiba Iris kembali mendengar suara di teras bar. Saat Iris mengeceknya, ia dikejutkan dengan kemunculan Neil. Melihat Iris yang ketakutan, Neil mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu seorang wanita yang berada di ruang bawah tanah. Dengan memberikan $2.000, Neil meyakinkan bahwa istrinya berada di bawah tanah. Awalnya Iris ragu, namun saat Neil menggandakan uangnya, Iris pun mulai tergoda. Neil juga menjelaskan beberapa orang juga melakukan hal yang sama saat datang ke bar tersebut. Akhirnya Iris pun menerima uang tersebut setelah mempertimbangkan kondisi keuangannya. Iris meminta Neil untuk kembali besok malam karena pintu ruang bawah tanah masih terkunci. Waited, I should have given you more time. I need to see my wife. People come here for the same reason. 4,000? Keeping this. I don't have a key right now. Thank you.
find yourself up to the task. Singkat cerita, di keesokan paginya, Iris kembali menemui si pengacara untuk menyelesaikan proses kepemilikan tempat tersebut. Dengan menandatangani akte perjanjian, kini Iris resmi menjadi pemilik tempat tersebut. Sebelum sang pengacara pergi, ia menyerahkan sebuah kaset yang ditinggalkan oleh John untuk siapapun yang menjadi pemilik tempat ini. Setelah sang pengacara pergi, Iris mendapatkan beberapa dokumen, beberapa kunci, dan sebuah kaset yang tertuliskan instruksi. Tak lama Becky tiba. Kemudian Iris menceritakan mengenai Neil yang memberikan uang hanya untuk bertemu seorang di balik pintu bawah tanah. Iris berpikir bahwa ruang bawah tanah semacam rumah hantu yang menarik perhatian. Namun tanpa Iris ketahui, sosok misterius sedang menunggunya. Akhirnya Neil pun tiba dan dibawalah ia ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah terdapat sebuah kursi dan lubang misterius di balik dinding. Seolah-olah Neil pernah ke tempat tersebut. Tak lama dari dalam lubang muncul sosok misterius yang mulai mendekati Iris. Sedang Iris yang melihat makhluk aneh mendekatinya memerintahkan untuk berhenti, dan anehnya makhluk tersebut mematuhi Iris. Sementara Neil yang melihat kejadian ini meminta Iris untuk memerintahkan makhluk misterius duduk di kursi. Kemudian Neil mengikat makhluk tersebut di kursi dan menyerahkan sebuah cincin untuk bisa bertemu ibunya. Setelah makhluk misterius itu memakan cincin pemberian Neil, tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi seorang wanita. Namun bukan istri Neil yang muncul, melainkan ibu Neil yang telah tewas. Meski Neil kebingungan, namun Neil memberanikan diri untuk bertanya ke ibunya kenapa melakukan bundir. Sedang ibu dari Neil juga bingung karena ia tiba-tiba diikat di sebuah kursi. Tiba-tiba ibu Neil mulai bertingkah aneh dengan mengatakan alasannya bundir yaitu karena ia tidak ingin lagi bertemu dengan Neil. Seketika makhluk tersebut menghilang dan tiba-tiba menyerang Neil. Sementara itu, Iris yang sempat ketakutan memerintahkan makhluk itu untuk berhenti dan memintahkannya untuk kembali ke lubang. Not until I get a kiss. Setelah kejadian berakhir, Iris langsung mengunci ruang bawah tanah, sedangkan Neil mengetahui bahwa cincin pernikahan yang diberikan sebelumnya merupakan peninggalan ibunya. Neil akan kembali dengan membawa barang yang benar-benar milik istrinya. Sebelum Neil pergi, ia memberikan alamat rumahnya dan alasan Neil ingin bertemu istrinya yang telah tewas karena ia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Your wife is dead. I didn't even know if I believed that myself. If you change your mind, I just want a chance. It comes with a special tenant. Di keesokan paginya, Iris dan Becky memutuskan memutar kaset yang ditinggalkan oleh John. Dalam rekaman tersebut, John mengatakan bahwa siapapun yang memutar videonya untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh John. John menjelaskan rumah ini terdapat sosok misterius yang menghuni ruang bawah tanah. Setelah nama dituliskan ke dalam akte kepemilikan, maka pewaris akan terikat dengan makhluk tersebut. Semua yang diperintahkan oleh pewaris akan dituruti makhluk tersebut sampai di titik tertentu. Makhluk misterius tidak dapat menyakiti pewaris selama si pewaris tidak mendekati lubang yang berada di ruang bawah tanah. Makhluk tersebut juga mempunyai kekuatan untuk membawa kembali kematian. Namun John mengingatkan untuk tidak menggunakan kekuatannya karena kekuatan tersebut bisa menggoda penggunanya. Intinya, makhluk misterius ini memberikan waktu 2 menit dengan kematian. Setelah 2 menit berlalu, makhluk misterius yang mengendalikannya. Semakin lama waktu berbicara dengan makhluk tersebut semakin kuat, pula ia bisa menguasai pikirannya. Dan apapun yang terjadi dan siapapun pewarisnya, John meminta agar si pewaris menahan makhluk tersebut untuk tidak kabur dari lubang yang mengurungnya. Meski John sempat mencoba kabur, namun ia selalu kembali ke tempat tersebut. Sampai akhirnya John tidak bisa menemui keluarga satu-satunya. Don't make the same mistakes I've made. You're our guardian. She only gives you 2 minutes to be tempted.
Setelah melihat video peninggalan John, Becky meminta Iris untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun bagi Iris, makhluk itu mungkin kesempatan untuk merubah nasib Iris dengan menggunakan uang yang diterima oleh Nell. Ia bisa kembali kuliah. Iris memohon agar Becky menemaninya sampai masalah Nell selesai. Selama Iris mengikuti peraturan, maka hal buruk tidak akan pernah terjadi. Melihat Iris yang keras kepala, akhirnya Becky pun setuju untuk menemani Iris. Kemudian Iris menulis jangan melintas di salah satu anak tangga dan memerintahkan makhluk misterius untuk tidak melewati tulisan tersebut. Sementara Iris pergi ke alamat tempat tinggal Nell. Becky pun bertugas menjaga pintu ruang bawah tanah. Dan saat Becky melewati lorong, salah satu foto yang tergantung tiba-tiba terjatuh. Dari foto tersebut tertulis Otto Vogler, dan saat Becky telusuri, nama tersebut pernah menjadi pemilik bar dan bundir. Rona takes his own life. Di keesokan paginya, Nell ditemani oleh Iris kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini Nell membawa kalung milik istrinya, dan setelah makhluk misterius menelan kalung pemberian Nell, Iris segera menyetel alarm 2 menit. Sedang makhluk misterius berubah menjadi istri Nell bernama Sarah. Nell terlihat bahagia bertemu istrinya, dan saat Nell melihat Sarah yang kebingungan, Nell menjelaskan bahwa Sarah telah tewas akibat kecelakaan. Namun alih-alih mengucapkan salam perpisahan, Nell malah menanyakan siapa yang ingin ditemui Sarah sebelum insiden kecelakaan terjadi. Sarah yang mendengar hal itu pun semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nell, dan tak terasa 30 detik tersisa. Nell menduga Sarah pergi untuk menemui selingkuhannya. Sampai waktu berakhir Sarah tak menjawab dan makhluk misterius pun mulai berubah ke wujud semula. Seketika ruangan menjadi gelap dan Iris diperlihatkan saat insiden kecelakaan yang menimpa Sarah. Tiba-tiba makhluk misterius membungkam Iris agar Iris tidak memberi perintah. Namun makhluk tersebut tak menyerang Iris, ia hanya memperingatkannya bahwa Iris dan dirinya adalah tawanan. It wasn't my fault. Neil. Setelah kejadian tersebut, Iris mengetahui bahwa niat Nell bukan memberi salam perpisahan. Sedang Nell mulai tergoda untuk berbicara lebih banyak dengan makhluk misterius. Karena tingkahnya, akhirnya Nell pun diusir. Di tengah rasa galau yang Iris alami, Iris melihat sosok John dari balik cermin. Kemudian Iris diperlihatkan saat John berbicara dengan makhluk misterius. Makhluk misterius tersebut berubah menjadi istri John dan minta John membebaskannya. Dengan begitu, John bisa terbebas, namun John lebih memilih membakar tempat tersebut untuk mengakhiri penderitaannya. Sayangnya upaya John gagal dan berakhir dengan John yang terbakar. Owen! Stop! No! Iris lalu terus mengalami mimpi buruk mengenai makhluk misterius. Mimpi itu terbawa hingga ke dunia nyata. Beruntungnya, Becky yang mendengar suara Iris berhasil menyelamatkannya. Untuk menghentikan mimpi buruknya, Iris memutuskan menemui pengacara yang menawarkan akte kepemilikan sebelumnya. Namun alamat yang pengacara berikan kepada Iris hanya sebuah gedung kosong. Seolah-olah pengacara tersebut dari awal tidak pernah ada. Becky mulai mengkhawatirkan pesan John yang mengatakan bahwa makhluk misterius itu mulai mempengaruhi Iris. Becky pun minta agar Iris meninggalkan tempat tersebut. Namun Iris menolak. Ia lebih memilih tinggal dengan makhluk aneh ketimbang harus kembali ke kehidupan yang serba kekurangan. Demi menyelamatkan sahabatnya, Becky kembali menelusuri tentang Otto dan menemukan sebuah alamat yang pernah Otto tinggali. Beberapa saat kemudian, Becky tiba di sebuah rumah tua. Di sana Becky menemukan beberapa berkas yang Otto tinggalkan. Dari berkas tersebut, Becky mengetahui bahwa Otto juga mencoba keluar dari kutukan makhluk misterius. Sementara itu, Iris menggunakan makhluk asing untuk berbicara dengan John. Iris ingin mengetahui cara mengendalikan makhluk misterius.
Sedangkan John yang melihat Iris terkejut karena Iris menjadi penerus bar. Iris mengatakan bahwa ia tidak akan terlibat jika John mau berkomunikasi dengannya sejak awal. Namun, yang John lakukan justru demi menjauhkan Iris dari makhluk misterius. Awalnya John mencoba menemui istrinya, namun saat John meninggalkan bar, sesuatu yang buruk selalu mengikutinya. Kecelakaan, penyakit, hingga kematian. Karena hal tersebut membuat istri John pun akhirnya tewas. Akhirnya John pun memutuskan kembali ke bar demi menyelamatkan Iris. Selama nama tertulis di atas akte kepemilikan, maka Iris tidak bisa lepas dari kutukan makhluk misterius. Di tengah mereka mendongeng, waktu 2 menit telah habis. Di tempat lain, Becky yang mempelajari berkas yang ditinggalkan Otto mulai menemukan petunjuk. Becky berniat kembali ke bar untuk memberitahukan hal ini. Sementara itu, Iris mencoba melepaskan kutukan dengan membakar akte kepemilikan. Namun akte tersebut tidak bisa dihancurkan. Beberapa saat kemudian, Becky pun tiba. Becky yang tidak menemukan Iris di dalam rumah pergi ke ruang bawah tanah. Tak lama, Becky bertemu makhluk misterius. Karena panik, Becky pun menjatuhkan catatan milik Otto dan saat itu makhluk misterius memaksanya. Awalnya Becky ketakutan, namun melihat makhluk misterius berubah menjadi Otto, rasa penasaran Becky pun muncul untuk mengetahui cara menghentikan kutukan tersebut. Usut punya usut, Otto tidak mengetahui cara menghentikan kutukan tersebut. Namun, ia tahu sejarah dari makhluk ini. Jadi 400 tahun yang lalu, sebuah perusak persaudaraan kuno menemukan seorang penyihir wanita yang mampu mengendalikan kematian. Persaudaraan tersebut mencoba memanfaatkan kekuatan sang penyihir. Namun saat sang penyihir menolak, mereka mengeksekusi sang penyihir. Dan dari sinilah pembalasan sang penyihir dimulai. Setelah sang penyihir bangkit dari kematian, ia membuat wabah yang menyebar di antara manusia. Untuk menghentikan sang penyihir, persaudaraan melakukan ritual hitam dan mengurung sang penyihir di ruang bawah tanah. Beberapa tahun kemudian, para keturunan persaudaraan menemukan makamnya, dan sekali lagi mereka mencoba memanfaatkan kekuatan penyihir tersebut. Semakin mereka memanfaatkan kekuatan sang penyihir, semakin cepat pula mereka menuju ke kematian. Sekarang hanya tersisa 1 garis keturunan dari persaudaraan yang harus mencegah sang penyihir untuk kabur dari ruang bawah tanah. Dan tanpa disadari, 2 menit telah berlalu, dan Becky pun berakhir menjadi korban dari sang penyihir. Why did you bring me back 400 years ago, leaving her alone, spread among the people? A mistake. And over the Brotherhood. Are you not the gatekeeper? Put this. Di keesokan paginya, Becky menelpon Iris untuk meminta bantuan karena ia terjebak di ruang bawah tanah. Setelah mendapat telepon dari Becky, Iris bergegas ke ruang bawah tanah. Suara Becky terdengar dari dalam lubang. Awalnya Becky ragu mengingat peringatan yang diberikan oleh John. Namun demi menyelamatkan Becky, Iris memberanikan diri untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Dengan mengikuti suara dari Becky, Iris berhasil menemukannya. Namun sebelum Iris meninggalkan lubang, Iris menemukan Becky yang sudah tidak bernyawa. Akhirnya Iris pun menyadari bahwa Becky yang ia temui adalah sang penyihir. Beruntungnya, Nell muncul untuk menyelamatkan Iris. Singkat cerita, Iris ingin mengakhiri kutukan sang penyihir dengan meminta bantuan Nell. Di malam harinya, Iris mendengar suara Nell yang berasal dari bawah tanah. Nell mulai tergoda dengan kutukan sang penyihir. Nell ingin menawarkan kepada sang penyihir untuk tunduk kepadanya. Dengan begitu, Nell bisa memberikan kebebasan kepada sang penyihir tanpa batas waktu. Bahkan Nell berhasil mencuri akte kepemilikan dan menulis namanya di atas akte tersebut. Namun, nama yang Nell tulis tiba-tiba menghilang. Akhirnya Nell pun mulai mengerti. Tiba-tiba sang penyihir berubah menjadi Sarah untuk membujuk Nell. Sang penyihir mengatakan selama Iris masih hidup, Nell tidak bisa mengambil alih tersebut. Dan tanpa Nell sadari selama ini, Iris mendengar percakapan antara Nell dan sang penyihir. Nell yang sudah tergoda mulai mengejar Iris untuk membunuhnya. Setelah kejar-kejaran singkat, akhirnya Nell pun berhasil membunuh Iris. Dengan membawa mayat Iris ke kejadian sang penyihir, Nell ingin sang penyihir
berubah menjadi Iris dan memaksa Iris untuk menghapus namanya di akte kepemilikan. Dan setelah sang penyihir memakan HP milik Iris, ia pun mulai berubah. Namun siapa sangka saat sang penyihir berubah menjadi Iris, Iris merasa terbebas. Bagaimanapun nama Iris masih tertulis di atas akte dan sekarang Iris dan penyihir menjadi satu. Dan sekarang sang penyihir atau Iris bisa meninggalkan rumah tersebut dan film pun berakhir.